Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun al-hadis. Bapak Ibu sekalian, jamaah syiar malam rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kajian rutin kita membincangkan atau membahas terkait dengan masalah-masalah aktual di bidang ekonomi dan politik atau politik ekonomi. Malam ini kita akan membahas terkait dengan ya salah satu isu ya, ini bisa dikatakan isu pendidikan, isu ekonomi ya, karena terkait dengan makan siang gratis yang merupakan anggaran dan program unggulan dari eh, Pak Presiden pemerintah Indonesia itu. Nah, baik, karena ini kita sudah telat ya, hampir 30 menit lebih, saya langsung aja gitu kan. Eh, ini juga laptop saya tadi bermasalah sehingga PPT-nya juga ada yang besar, ada yang kecil hurufnya ya. Baik, kita akan membahas satu topik ya di balik program makan gratis guru honorer bernasib ironis ya. Jadi ini memang sesuatu yang menyedihkan, banyak yang kemudian mempertanyakan ya kepedulian pemerintah ya terhadap guru terutama ya. Kenapa? Karena nanti kita lihat di 2026 ini eh, pegawai yang menggarap ya makan siang gratis yang disebut dengan SPPG ternyata mereka mendapatkan kehormatan, kemudahan untuk direkrut menjadi pegawai negara gitu kan. Sementara guru yang puluhan tahun harus ikut tes ya sehingga bisa mendapatkan bantuan atau dalam bahasa eh, sederhananya itu adalah sertifikasi guru gitu ya. Untuk diangkat baik menjadi guru tetap ya ataupun P3K ataupun ASN ya. Baik, nanti kita lihat di belakang gitu ya. Nah, saya ingin melihat dulu tinjauan program ya makan siang gratis ini gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan, suara saya kedengarkan ya? Soalnya kok indikatornya ini enggak ini. Halo, Mas Baskoro atau yang Putus-putus, lainnya? Pak. Putus, Terputus-putus. putus-putus. Tes. Masih terputus-putus? Tidak, Hah? tidak, Ustadz. Baik. Jadi kalau kita perhatikan ya ini eh, laptopnya atau internetnya lah, wallahu alam gitu ya. Kalau kita perhatikan MBG ini makan bergizi gratis itu merupakan salah satu program unggulan ya dari Presiden Prabowo Subianto. Ya. Jadi di awal digagas yaitu 2025 ketika masih dalam uji coba, gitu kan, diharapkan program ini menyentuh ya itu 20 juta. Ya. Jadi program ini menjadi salah satu prioritas utama katanya dalam mewujudkan visi Astacita
khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, MBG ini kemudian dirancang sebagai program strategis yang katanya tidak hanya fokus kepada aspek kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sektor pertanian dan peternakan dalam negeri. Nah, program ini ya di tahun 2025 itu kan yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional itu memprediksi atau memproyeksikan kalau sudah normal itu akan ada dana yang berputar yang dikeluarkan itu 1,2 triliun ya. Total pengeluaran harian, kemudian belanja produk lokalnya 800 miliar, porsi ekonomi lokal 66%. Dan di tahun 2025 karena masih uji coba tadi hanya 20 juta, itu anggaran yang disiapkan itu 71 triliun. Walaupun berita yang saya baca di Desember kemarin itu baru terserap di angka 5, bukan baru karena sudah selesai ya, terserap kurang lebih 52 triliun ya. Jadi masih belum terserap semuanya. Nah, nanti kita lihat di tahun 2026 anggaran yang kemudian dikucurkan untuk MBG ini itu sangat melonjak ya, fantastis gitu kan. Nah, selain program ini ya merupakan program unggulan juga disampaikan dan disosialisasikan ke rakyat Indonesia. Pemerintah juga ini mungkin juga dalam rangka mendapat dukungan dana ya finansial dari negara-negara kapitalis itu kemudian selama kunjungan Prabowo ke berbagai negara itu menyampaikan program unggulan ini ya, sehingga program ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai negara. Cina misalnya itu menyepakati eh, mau membantu pendanaan ini dalam bentuk food supplement and school feeding program ya. Amerika Serikat yang pada saat itu presidennya masih Joe Biden ya itu mengatakan bahwa eh, siap ya untuk memberikan dukungan secara eksplisit untuk program gizi anak sekolah dan ibu hamil. Brasil juga sama memberikan dukungan yang luar biasa katanya secara teknis dan pembiayaan program. Brasil kemudian mengajukan ini akan diusulkan di pembiayaan G20 gitu kan. Kemudian Prancis juga sama menawarkan kerjasama dalam bentuk implementasi program gizi, termasuk negara-negara penjajah lainnya. Inggris menyatakan komitmen mendukung program kesehatan masyarakat ini. Nah, kalau kita lihat ini dukungan-dukungan negara kapitalis, terutama gembongnya negara kapitalis, yaitu Amerika Serikat, kalau kita perhatikan tentu bukan dukungan gratis ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat pernyataan Biden yang mengatakan Joe Biden jadi mendukung secara eksplisit program ini, ya, tentu ini sebuah retorika diplomatik, ya, termasuk saya kira juga negara-negara kapitalis lainnya. Jadi seolah-olah pernyataannya yang di publik itu terkesan mulia dan humanistis gitu kan, membangun citra politik Amerika Serikat di mata masyarakat Indonesia. Tapi di sisi lain kalau kita lihat mengaburkan kepentingan ekonomi dan geopolitik di balik bantuan itu. Ya. Dan lagi-lagi ini kalau kita lihat dalam konteks politik Amerika Serikat itu merupakan strategi soft power untuk mempertahankan pengaruh di kawasan Indonesia dan Asia Tenggara itu ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya dukungan-dukungan dari negara kapitalis yang dulunya adalah negara penjajah ya sebenarnya tidak gratis itu kan. Jadi kalau kita lihat sejarah eksploitasi sumber daya alam Indonesia ya itu kan sampai sekarang itu masih belum lepas kita ini sebenarnya masih terjajah ya kan? Sehingga apapun yang kemudian diberikan oleh negara-negara kapitalis kita harus melihat bahwa secara politik itu
dukungan dalam bentuk alat eksploitasi, alat penjajahan. Karena kalau kita lihat dalam konteks dukungan internasional ini ya terhadap program makan bergizi gratis ini, kita melihat bagaimana sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh negara-negara kapitalis. Gitu kan. Kita lihat era kolonial itu di abad 16 sampai kita merdeka, Belanda dan Inggris itu mengeksploitasi rempah-rempah, karet, dan hasil bumi Indonesia selama berabad-abad. Kemudian dilanjutkan Orde Baru ya dan Orde Lama, saya kira Orde Lama sebentar itu kan tidak terlalu karena mungkin ya konflik P66 itu konflik politik terus eh, lanjut ya kan berjaya belum begitu terasa itu kan. Nah, tapi di era Orde Baru 1966 sampai 98 kalau kita lihat mulai perusahaan multinasional Amerika Serikat dan Eropa menguasai berbagai sektor pertambangan, minyak dan perkebunan. Dan hari ini kita lihat seperti yang pernah kita bahas, eksploitasi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Eh, Kemudian di era reformasi itu juga masih semakin masih liberalisasi ekonomi semakin membuka pintu bagi investasi asing yang jelas-jelas di baliknya itu sebenarnya alam kita gitu kan. Dan di akhir masa Jokowi itu lebih parah lagi 2000 ya 10 tahun berkuasa kerusakannya itu juga lebih parah gitu kan. Termasuk kita lihat juga di Raja Empat pernah juga saya bahas dalam kesempatan lain itu sudah dijarah mulai dijarah merusak keindahan alam Raja Empat yang tersisa ya di wilayah Indonesia itu kan. Nah, karena itu kalau kita lihat tentu bagi kita sebagai seorang muslim ya ketika negara-negara kapitalis itu memberikan dukungan terhadap proyek-proyek termasuk juga bantuan apapun, sebenarnya dalam prinsip dasar kapitalis itu tidak ada yang disebut dengan makan siang gratis. Nanti kita lihat juga dalam konteks Indonesia, betulkah MBG itu betul-betul gratis atau sebenarnya ya itu sebagai sarana korupsi juga itu kan. Ini yang menarik gitu kan. Nah, dalam kamus para kapitalis sebenarnya tidak ada namanya bantuan gratis tanpa syarat, tidak ada makan siang gratis ya. Setiap dukungan yang diberikan, terutama finansial atau teknis, pasti memiliki ikatan tersembunyi atau string attached ya, yang akan ditarik di masa depan. Negara-negara kapitalis memberikan dukungan terhadap program MBG adalah negara-negara yang secara historis kita lihat, sehingga pertanyaan kritisnya adalah apa yang sebenarnya mereka inginkan kali ini. Tentu ya tadi mengokohkan untuk soal pendanaan murah, tapi di balik itu adalah sebenarnya eksploitasi, kemudian lagi-lagi mengokohkan kontrol jangka panjang terhadap akses pasar, kebijakan, dan sumber daya di Indonesia. Nah, itu saya kira ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika dihebohkan terkait dengan makan bergizi gratis, pertanyaannya itu apakah betul-betul gratis gitu kan. Nah, kalau kita lihat untuk melihat apakah betul-betul gratis ya atau slogan aja gitu kan seperti bantuan langsung tunai gitu kan BLT ya. Kalau saya sering sebutkan bantuan langsung tewas apa betul-betul itu bantuan kepada fakir miskin gitu kan, orang miskin. Nah, kita lihat pendanaannya gitu kan. Kalau kita lihat dalam konteks pembiayaan MBG ini memang fantastik ya. Jadi di tahun 2025 itu
anggaran yang disediakan itu 71 triliun untuk MBG, baru kemudian terserap tadi ada 52 triliun. Nah, di tahun 2006 itu anggaran yang digelontorkan untuk program unggulan SBY ini tidak sedikit. Jadi ada 300 ya 35 triliun kurang lebih, atau 371 triliun gitu kan. Sorry. 335 ya triliun ya untuk 2026 ini. Nah, dari mana angka 335 triliun ini sumbernya? Itu terdapat 4 pos ya. Pertama itu adalah anggaran pendidikan. Jadi ini menyambar anggaran pendidikan senilai 223,6 triliun ya kan. Padahal ini kalau kita lihat digunakan untuk ya pendidikan yang lebih berarti gitu kan. Tapi ternyata ini disedot untuk makan siang gratis ya kan. Kemudian anggaran kesehatan ya itu 24,7 triliun ya. Karena alasannya kenapa menggunakan anggaran kesehatan, karena di situ juga nanti menyentuh anak dan ibu hamil karena masuk juga TK gitu kan. Kemudian juga anggaran fungsi ekonomi 19,7 triliun, kemudian yang diendapkan itu 67 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan melonjak luar biasa. Jadi dengan target 1,2 triliun per hari tadi itu kan. Nah, cuman memang di tahun 2026 ini sasaran penerima MBG ini itu adalah 82,9 juta orang. Ya. Termasuk siswa, ya, kemudian prasiswa, TK itu kan, dan ibu hamil dan balita. Ya. Kenapa? Karena tadi itu kan, karena itulah nanti di sini ada anggaran dari kesehatan. Nah, itu sumbernya ya, pos-pos yang kemudian diambil untuk pembiayaan MBG gratis. Ada anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, ada fungsi ekonomi ya. Nah, kemudian kita lihat pos APBN-nya kan, eh, pemerintah itu defisit ya, APBN-nya, sehingga harus kemudian mengambil utang di 2026 itu 832 triliun. Sisi lain sudah pernah kita bahas bahwa pembiayaan APBN di era Purbaya dan era Sri Mulyani nggak ada bedanya gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di era Purbaya utangnya lebih besar gitu kan. Pajak yang kemudian dianggarkan juga lebih besar gitu kan. Jadi selama ini euforia dengan naiknya Purbaya menggantikan Sri Mulyani seolah-olah ya akan pro terhadap rakyat, ternyata juga dari sisi sumber aja nggak ada perbedaan ya. Dominasinya pajak ya 269,2.693,71 triliun. Kemudian dari utang ya untuk menutupi defisit 629, tapi nambah utangnya itu 832 triliun. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat berarti yang bisa kita baca dana ya terkait dengan MBG ini dibiayai dari utang dan juga dari pajak. Pertanyaannya siapa yang membayar utang dan membayar pajak? Rakyat juga itu kan. Jadi slogan bahwa ini adalah gratis itu ternyata faktanya itu tidak sepenuhnya benar. Karena yang bayar rakyat lagi lewat pajak gitu kan. Lewat utang yang harus nanti dicicil juga. Padahal kalau kita lihat ya di sisi lain karena liberalisasi tadi ya kan sumber daya alam kita itu kemudian dicaplok, dieksploitasi, dijarah oleh kan eh, sumber pembiayaannya itu tidak dari pajak, sumber pembiayaannya itu tidak dari utang gitu kan.
masih bolehlah mengatakan bahwa betul-betul itu gratis. Tapi faktanya ya itu pembiayaan itu sumbernya dari pajak dan sumbernya itu dari utang. Yang utang pun itu dialokasikan dibayar dari pajak gitu kan. Nah, ini sisi pertama itu kan. Jadi saya ingin menegaskan bahwa apa yang kemudian dikatakan eh, makan bergizi gratis sebenarnya tidak gratis ya kan. Ya. Tapi ya tadi kita bayar cuman dalam bentuk apa? Pajak dan dalam bentuk pajak gitu kan semakin menggila gitu kan. Kemudian yang kedua yang cukup nah pertanyaannya adalah kenapa ya selalu dalam konteks pembiayaan itu mengandalkan pajak dan utang ini ciri khas adalah bahwa kita ini masih dijajah ya. Jadi kalau kita lihat sejak merdeka berarti sekarang sudah nambah 1 tahun ya ini cuman belum ya. Jadi walaupun kita secara fisik sudah merdeka ternyata 80 tahun kita merdeka itu masih dalam cengkeraman neoliberalisme dan neoimperialisme artinya kita masih terjajah. Nah, baik kita lihat itu fakta ya, yang pertama. Yang kedua yang menjadi sorotan di 2026 terkait dengan MBG itu adalah ketimpangan antara SPPG dan guru honorer. Nanti kita lihat faktanya gitu kan. Jadi kalau kita lihat kembali refresh bahwa program makan bergizi gratis untuk siswa Indonesia, tujuan utamanya itu meningkatkan gizi dan kesehatan anak sekolah. Targetnya itu salah satunya mencegah stunting dan kekurangan gizi pada siswa. Nah, untuk operasionalnya di tahun 2026 itu semakin dikokohkan. Ada satuan yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau sebelumnya Badan Gizi Nasional, sekarang itu dibentuk oleh pemerintah SPPG. Ya. Apa tugas SPPG unit khusus ini? Itu bertanggung jawab penuh atas operasional program mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan makanan, proses memasak, hingga distribusi makanan pada siswa. Jadi perencanaan menu itu adalah menyusun menu bergizi seimbang sesuai kebutuhan anak. Walaupun nanti kita lihat di lapangan banyak yang jauh dari istilahnya itu perencanaan, ya kan. Bahkan pernah heboh juga diberikan makanan yang tidak layak, gitu kan. Kemudian pengadaan bahan memastikan bahwa makanan berkualitas dan aman, faktanya juga bermasalah. Pengolahan juga bermasalah ya. Kenapa? Karena tadi itu kan belum siap. Nah, termasuk juga distribusi ya. Nah, tapi yang kita lihat yang menarik itu adalah mereka para pegawai SPPG itu mendapatkan gaji yang luar biasa gitu kan. Kalau kita bandingkan dengan nanti guru gitu kan. Jadi gaji minimum mereka itu adalah 2,5 juta ya, walaupun maksimumnya 4,5 juta per bulan gitu kan. Ini sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya. Nah, ditambah juga tunjangan dan benefit lain yang menjadikan posisi pegawai FPPG itu cukup menarik gitu kan bagi para pencari kerja itu kan. Jadi bahkan untuk supirnya aja itu luar biasa. Berarti kalau terendah supirnya aja berarti 2,5 juta. Kalau katakanlah supir dianggap yang terendah. Nah kita lihat bandingkan dengan guru gitu kan. Nah belum bandingkan dengan guru, masa depan mereka juga penuh kepastian ya kan. Jadi di 2026 ini ya Februari pemerintah akan mengangkat ya menjadi P3K. Jadi pegawai SPPG yang berstatus kontrak dalam program MBG yang jumlahnya kurang lebih 32.000 direncanakan berarti Februari itu bulan ini itu akan diangkat menjadi P3K. Sehingga status kepegawaian yang lebih stabil dan terjamin. Nah, tentu ini memberikan apa istilahnya itu menimbulkan reaksi gitu kan, terutama di kalangan guru ini gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat terjadi ketimpangan yang luar biasa itu kan antara pegawai SPPG dengan guru honorer.
Tadi ya, pegawai SPPG gajinya antara 2,5 sampai 4,5 juta diangkat menjadi pegawai P3K mulai Februari 2026. Status kepegawaian jelas, program baru jalur cepat. Sementara guru honorer ini mengerikan. Gaji mereka itu ada yang honorer itu dari mulai 300.000 maksimal 1 juta per bulan. Dan mereka masih menunggu pengangkatan, ketidakpastian awalnya itu kan. Statusnya rawan dipecat, sementara mereka sudah mengabdi bertahun-tahun kan. Nah, inilah yang akhirnya kemudian menimbulkan kontroversi ya. Seolah-olah pemerintah lebih pro kepada ya, tenaga supir, tukang masak misalnya dibandingkan dengan ya guru yang itu tugasnya sangat mulia, sering disebut kemudian pahlawan tanpa tanda jasa ya, karena dia mencerdaskan bangsa, melahirkan kemudian pemimpin-pemimpin bangsa ya. Tapi kemudian penghargaannya itu sangat rendah sekali. Ya. Ini menunjukkan ya kan pemerintah seolah-olah ya bari itu tidak peduli terkait dengan guru dan pendidikan. Jadi realitas guru honorer itu ya tadi gaji sangat minim ya, kemudian mengajar penuh dibebani dengan mengajar, membuat RPP menilai sama seperti guru tetap yang lainnya, sementara status mereka kemudian tidak pasti ya. Ya. Walaupun rencananya ini juga baru baru rencana ada undang-undang istilahnya aparatur sipil negara yang membawa perubahan fundamental katanya bagi nasib guru. Mulai 1 Januari status honorer secara resmi dihapuskan, mengharuskan transisi menuju sistem kepegawaian yang lebih struktur dan adil, tapi fakta di lapangan masih ada, masih banyak. Jadi akan dialihkan katanya ke P3K atau paruh waktu. Nah sebenarnya sama aja. Saya lihat apa sih yang disebut dengan paruh waktu itu? Paruh waktu itu ya mereka kemudian digaji sesuai dengan jam mengajar. Ya, saya kemarin misalnya dapat fakta kalau seseorang ya ini level SMP swasta itu kan ada guru honorer. Misalnya kalau dia ngajar di swasta SMP di kota Bandung ini ya, itu satu SKS 40.000. Kalaulah misalnya dia ngajar 40 SKS, 40 SKS itu berarti full ya, seminggu itu kan. Kalau paruh waktu katakan hanya 20 SKS, hanya 800.000 gitu kan. Bandingkan tadi dengan supir yang hanya ya pegawai SPPG 2,5 juta. Jadi paruh waktu itu ternyata tidak mengangkat ya honor mereka. Ya. Kenapa? Ya hanya yang membedakan tuh yang membayarnya aja. Yang dulu mereka dibayar oleh sekolah yayasan katanya sekarang dibayar oleh pemerintah dengan tarif ya tidak jauh beda. Gitu kan. Nah, itulah saya kira itu kan problem yang kita hadapi. Nah, di bagian akhir ini saya ingin melihat bahwa lalu bagaimana solusi sistem ekonomi Islam dalam mengatasi kesejahteraan dan ketidakadilan. Tentu kalau kita lihat ya sebenarnya kita sering berteriak, kita sering kemudian sampaikan keadilan tidak akan terwujud, kesejahteraan tidak akan terwujud ketika kita masih menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Ya, apapun turunannya itu kan. Karena saya katakan sistem ekonomi Pancasila juga sebenarnya esensinya sistem ekonomi kapitalis juga itu kan. Sama itu kan. Prakteknya itu kan. Kenapa? Karena ya di dalamnya liberalisasi dan yang dominan itu swasta, bukan kemudian peran negara. Ya. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita ingin ya mewujudkan keadilan secara hakiki, juga mewujudkan kesejahteraan, maka solusinya itu kita tidak berkubang di dalam sistem ekonomi kapitalis dengan variasinya. Bahasa saya itu dengan tambal sulamnya. Kita harus segera kemudian mengganti sistem ekonomi kapitalis itu kemudian dengan sistem ekonomi Islam. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan sistem ekonomi Islam, yang terwujud salah satunya kalau kita bicara terkait dengan kesejahteraan itu terrealisasi atau terimplementasi dalam politik ekonomi Islam
Di mana dalam pandangan Islam ya yang eh, kekayaan yang ada, kalau kapitalis tadi kan di sistem ekonomi kapitalis, kekayaan alam kita itu dikapling-kapling kepada swasta, dieksploitasi, dijarah oleh para kapitalis. Nah, di dalam Islam ya, seluruh sumber daya alam yang ada di sebuah negara itu dikategorikan tiga. Ada milik individu, milik umum, milik negara. Milik individu nanti harus punya kontribusi juga terhadap APBN. Makanya ada nanti dalam milik individu itu zakat, infak, sodako. Nah, sementara yang dominan sebagai pemberi sumber utama APBN atau Baitul Mal itu adalah dari harta milik umum dan harta milik negara yang dikelola dua-duanya, yaitu oleh negara gitu kan. Jadi dalam politik ekonomi Islam, sumber daya alam itu kemudian nanti masuk ke negara ya. Yang itu kemudian akan dikembalikan kepada rakyat ya, baik dari sektor kepemilikan individu walaupun mungkin tidak terlalu dominan, justru yang dominan itu adalah sektor milik umum dan sektor milik negara. Nah, dari sinilah kemudian secara politik dan ini sudah diterapkan masalahnya selama 14 abad ya, yaitu dalam sistem ekonomi Islam di bawah institusi negara khilafah Rasyidah ala minhajun nubuwah, di mana sumber APBN tadi itu tidak berasal dari pajak ya. Pajak beda dengan zakat ya. Tapi yang utamanya itu tadi dari kepemilikan umum, kepemilikan negara yang dikelola oleh negara. Nah, dari sinilah kemudian didistribusikan untuk, nah itu tadi, pendidikan, kesehatan, keamanan, didistribusikan untuk membackup biaya sandang, pangan, dan papan, kalau memang ada yang kelaparan, dan juga digunakan untuk membangun industri berat, infrastruktur, dan belanja negara yang lainnya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam politik ekonomi Islam, intinya ya itu menjamin ya pemenuhan semua kebutuhan primer individu, sandang, pangan, dan papan dengan mekanisme tidak langsung seperti yang pernah kita bahas ya pada pembahasan politik ekonomi Islam. Nah, yang kedua itu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, membantu ya individu untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Nah, ini semua itu turun dalam bentuk kebijakan keuangan publik ya, yang terkait dengan dua hal, pendapatan dan belanja. Di mana dalam sistem ekonomi Islam atau Baitul Mal ini, jadi pendapatan dan belanja Baitul Mal itu sumber utamanya, gitu kan? Itu tidak boleh ya, ini ya, ini sumber kebijakan yang utama dulu ya. Jadi kebijakan utama terkait dengan pendapatan itu tidak boleh berasal dari pajak ya, yang utama, yang rutin, tidak boleh juga berasal dari utang. Bahkan utang itu kemudian diharamkan gitu kan. Nah, lalu dari mana itu kan? Ya tadi gitu kan, dari harta milik umum yang dikelola oleh negara. Di kalau rincian yang pernah kita bahas di APBN atau Baitul Mal, sumber utama APBN atau Baitul Mal di dalam Islam itu sangat banyak. Ada kurang lebih 13 gitu kan, pendapatan, jenis pendapatan. Nah, jadi inilah ya yang saya kira kalau ingin menciptakan keadilan itu kan tadi ya, kita lihat eh, Baitul Mal inilah yang menjadi fokus ya. Fokus yang sumbernya itu bukan dari utang, sumbernya itu bukan dari pajak gitu kan, tapi semata-mata dari pengelolaan harta milik umum dan harta milik negara. Dari individu hanya sebagian kecil yaitu zakat, infak dan sodako. Itu ya barangkali Mas Norman ya yang bisa saya sampaikan ya di awal ini sebagai pengantar diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait dengan dua hal tadi yang intinya pertama terkait dengan betulkah eh, makan bergizi gratis itu gratis, ternyata faktanya sebenarnya tidak gratis karena kita kompensasi dengan pajak gitu kan, bayar pajak. Dan yang kedua ya kita melihat bahwa fenomena keberpihakan negara terhadap pendidikan
itu dikalahkan oleh keberpihakan terhadap ya tukang masak bahasa kasarnya itu kan, yang justru mereka mendapat kepastian dari sisi dana maupun juga dari sisi gaji yang relatif lebih besar dibandingkan dengan guru honorer. Nah, nanti mungkin kita bisa dialog lah ya, karena kalau kita lihat kan fenomena MBG ini terus sebenarnya banyak kritik ya, termasuk keracunan, makanan yang tidak layak gitu kan. Nah, dan harga mahal gitu kan, yang diuntungkan hanya segelintir orang, sehingga ada yang beranggapan bahwa MBG ini ya sebenarnya ya pendekatannya lagi-lagi pendekatan proyek, bukan pendekatan yang tujuannya mulia seolah-olah tadi untuk mewujudkan siswa yang berkecukupan gizinya gitu kan. Tapi faktanya kalau kita lihat di lapangan ternyata masih banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, justru yang muncul itu adalah korban keracunan. Itu barangkali ya yang cukup eh, menyedot perhatian masyarakat ya terkait dengan MBG ini. Bahkan Menteri Keuangan, nah ini apakah wacana, tapi kayaknya sulit juga itu kan, karena ini menyangkut terkait dengan dapur dari para konco-konco itu kan, sehingga ketika ada wacana dibagikan uangnya ya oleh Purbaya, nah saya nggak tahu apakah nanti akan mendapat dukungan dari DPR atau juga dari yang lainnya gitu kan, karena di lapangan ternyata yang diuntungkan dengan proyek MBG itu kemudian sangat banyak sekali ya, sehingga rasanya ketika kemudian dialihkan dengan ganti dengan uang itu akan menimbulkan tantangan tersendiri gitu kan. Itu ya barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita dalam kesempatan malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukron Ustadz, kita telah dipaparkan, dijelaskan terkait seputar kajian politik ekonomi aktual di balik program makan gratis guru honorer bernasib ironi. Nah, ini alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa langsung raise hand saja to the point pertanyaannya, atau memang ingin mengirimkan pertanyaannya kolom komentar, bisa juga kirimkan kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami beri kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, banyak sekali Ustadz. Mungkin kita pilih saja. Ini terkait pendidikan, terutama guru. Oh, Masya Allah ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Dari Ibu Yahya Komaria. Ya, alhamdulillah kita beralih kolom komentar Ustadz. Saya bacakan dari Ibu Yahya Komaria. Assalamualaikum Ustadz. Kadang masalah pendidikan terutama guru bukan kurang orang pintar, kurang tools, kurang budget, tapi cara kita mendefinisikan talenta. Talenta itu tersebar merata, kesempatan yang tidak. Di negeri kita apa yang sebenarnya kurang? Talenta atau keberanian dalam melihat potensi dalam cara berbeda. Dalilnya semua orang memiliki kesempatan yang sama, namun realitasnya tidak. Kemudian lanjutnya, izin bertanya, kalau kami pihak sekolah menerima MBG apa hukumnya? Dan dengan isu tray yang mengandung minyak babi itu gimana? Saya sampai saat ini belum tega makan MBG karena khawatir ada minyak babi. Terus betul banyak sia-sia dan anak-anak itu bosan yang ada makanan dibuang. Jadi kami para guru merasa kecewa, guru yang mencerdaskan bangsa tidak dihargai. Baik, demikian Ustadz. Ya, pertama ya
ini yang terkait dengan hukumnya ya. Hukum eh, menerima MBG ya. Dengan isu ya, kalau isu ya itu mengandung babi, sesuatu yang diharamkan ya. Yang pertama memang harus dipastikan dulu gitu kan. Ya, harus dipastikan dulu kalau memang itu betul-betul mengandung babi ya, haram ya kita haram makan ya kan. Jadi seorang muslim haram menerima atau makan makanan yang saya kira eh, mengandung unsur yang diharamkan, walaupun itu sedikit ya kan. Jadi ibaratnya itu kan air segelas kemudian tercemari dengan kotoran sedikit aja itu kan jelas jadi najis itu kan. Nah, sama juga itu kan. Jadi kalau di situ ada yang diragukan tadi, nah cuman memang ini yang harus kemudian kita pastikan itu betulkah itu mengandung minyak babi. Kalau betul itu kemudian mengandung minyak babi, maka jelas itu kemudian diharamkan dan tentu kita haram memakan sesuatu yang istilahnya itu mengandung unsur yang haram gitu kan. Ya. Sehingga ya lebih baiknya kalau kita ragu dalam konteks makanan ini memang kalau dalam kaidah fikih itu kan eh, dak ya ma yuri buka ila mala yuri buka gitu kan. Tinggalkan ya apa yang kemudian meragukan kepada yang tidak meragukan gitu kan. Jadi sesuatu yang meragukan itu ya itu kemudian harus ditinggalkan ya. Nah, ini kan konteksnya itu kan isunya terkait dengan apalagi ya eh, itu asalnya dari Cina gitu kan yang mereka tidak peduli halal dan haram, ya mungkin ada itu kan daripada kemudian kita masuk terkait dengan keharaman tadi, ya sebaiknya kemudian kita tinggalkan ya. Cuman tadi ya pastikan dulu gitu kan. Ya. Kalau itu memang ada unsur-unsur yang mengandung babi, minyak babi yang diharamkan gitu kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat ya tadi saya katakan ya, ini sebenarnya lebih banyak pendekatannya itu proyek. Lagi-lagi di kita itu ya dari mulai eh, pendekatan proyek akhirnya juga pendekatan bancakan gitu kan. Bancakan itu bahasanya itu ya, ya walaupun ini harus kemudian kita eh istilahnya itu detilkan gitu kan. Karena ada isu ya ini hanya sekedar bagi-bagi aja terhadap kroni-kroni itu kan. Dari anggaran yang tidak sedikit, 350 triliun itu kan luar biasa itu kan. Sehingga memang saya juga sering bertemu dengan guru-guru gitu kan yang melihat bahwa ini memang ya tadi antara konsep dengan realitas itu kemudian tidak sejalan gitu kan. Kenapa ya? Karena banyak orang yang sebenarnya mereka itu tidak memikirkan kepentingan rakyat. Yang mereka pentingkan itu adalah rente untung yang kemudian mereka dapatkan gitu kan. Di samping juga secara fakta ya, secara fakta ya, realitas di lapangan ya, itu kan banyak hal-hal yang kemudian juga tidak layak gitu kan secara teknis gitu kan. Misalnya masak harus kemudian sekian ribu unit sementara kemampuan terbatas. Sehingga akhirnya masaknya itu harus lama akhirnya basi gitu kan ketika disidangkan. Nah, hal-hal yang teknis ini yang kemudian tidak pernah dipikirkan. Maka akhirnya ya tadi ketika ini program ini ngotot terus dijalankan, maka sebagian memandang bahwa ini hanya pendekatannya itu pendekatan proyek yang dibungkus untuk meningkatkan gizi anak-anak gitu kan. Padahal yang dibutuhkan oleh masyarakat rakyat itu sebenarnya bukan bukan makan bergizi gratis itu kan ya. Mungkin pendidikan gratis terutama di level perguruan tinggi itu kan. Ya. Jadi sarana yang kemudian memadai itu kan.
Atau kalau memang serius bahwa ini ya tadi ya, ya diberikan aja kepada ya para pengelola-pengelola yang selama ini kemudian sudah memang berpengalaman ya kan. Nah, jadi memang ini kalau kita lihat ya, ini makanya banyak yang mengkritik karena memang dari sisi fakta itu banyak penyimpangan. Tapi yang masalahnya itu tadi kan, yang laporannya itu kadang-kadang nyampe kepada pengambil kebijakan itu tadi seolah-olah yang baik gitu kan. Seolah-olah itu hanya ya yang kasus kecil. Nah, ini yang memang ya informasi-informasi ini mengambil sampai ke pengambil kebijakan itu kemudian tidak betul-betul transparan. Ada manipulasi mungkin kadang-kadang informasi itu. Itu ya. Nah, dan yang terakhir tadi memang itu yang memang juga dikecewakan saya juga sebagai tenaga pendidik sama itu kan. Jadi kepedulian terhadap tenaga pendidik, terhadap guru yang tugasnya sering dikatakan mulia itu kan, pahlawan tanpa tanda jasa, tapi selama ini mereka itu betul-betul seolah-olah tidak dihargai gitu kan. Sementara tadi ya baru SPPG tadi baru kemudian mereka mau kerja itu kan, baru kerja katakanlah kalau mereka mulai tahun 2025 kemarin 2026 sudah diangkat, ini kan sebuah sebuah saya kira ketidakadilan dan keberpihakan yang jelas-jelas kemudian menunjukkan bahwa di situ ada ketimpangan tadi itu kan. Nah, lagi-lagi ya ini siapa ya? Kalau saya lihat tadi ya kroni-kroni itulah yang kemudian kita saksikan gitu kan. Pada akhirnya ya dari berbagai kasus yang kita saksikan hari ini itu kan eh, betul-betul kita itu membutuhkan perombakan sistem, mengganti sistem ya. Ya termasuk juga manusia-manusia yang mentalnya itu mental eh, ini inlander bahasanya itu kan. Ini kan kita lihat ya kan, kebijakan-kebijakannya sangat sangat tidak rasional. Yang heboh misalnya terkait dengan penjambret ya kan. Ya. Dan juga masyarakatnya juga saya lihat juga kan, yang kalau lihat kasus yang menjambret itu kan eh, menyedihkan sekali. Kalau dalam konteks dunia pendidikan tadi misalnya guru bukan hanya kemudian dihargai dengan harga yang sangat rendah, murah itu kan, bahkan mereka juga terancam posisinya oleh orang tua siswa yang mereka arogan ya kan. Jadi mereka ingin anak didiknya itu disiplin, misalnya mereka tidak menjaga kesehatan dengan tidak merokok itu kan. Tapi kan perlakuan orang tua siswanya itu parah itu kan. Nah ini, jadi kalau saya lihat ya, Bu atau saya, problemnya itu kalau kita lihat memang problemnya itu kita itu sudah kronis gitu kan. Jadi di sistem dan aturannya dan manusianya juga gitu kan. Nah, sehingga perlu ada revolusi saya kira. Revolusinya itu tadi, revolusi pemikiran dan perubahan sistem ya. Sehingga akhirnya ya mereka mau menghargai juga tadi ilmu. Sebenarnya kan kalau kita bicara terkait dengan guru itu kan berbicara terkait dengan ilmu, pendidikan ya kan. Nah, itu barangkali ya, wallahu alam. Ya, syukron Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan yang masih menyangkut dengan tema kita dari Ibu Riri. Assalamualaikum Ustadz, salam sejahtera. Saya diajarkan di sekolah, terutama ilmu ekonomi, agar setiap proses efektif dan efisien. Nah, pendidikan di negeri kita ini bobrok. Namun di negara maju beda, walaupun berideologi kapitalisme atau komunisme. Jadi wajar anggaran dialokasikan ke proyek makan, agar kelak ketika dewasa para murid ingat bahwa negara berjasa kepada mereka, terutama dalam sistem kapitalisme, bahwa ternyata ada makan siang gratis. Negara berusaha menerapkan prinsip efektif dan efisien. Jadi jangan salahkan orang dan sistemnya,
tapi sudut pandang yang selalu mendiskreditkan, mencari kekurangannya, begitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya, pertanyaan apa ya? Jadi pendidikan kita bobrok betul ya kan. Memang tadi ya, karena asas pendidikannya sudah salah gitu kan. Nah, jadi gini lah, kalau kita lihat kan pendidikan kita itu pendidikan sekuler ya. Cuman sekulernya itu ya setengah-setengah gitu kan. Kalau barat sekuler abis gitu kan. Jadi mereka maju gitu kan. Kenapa? Karena ya ini kan kembali ke ideologi kan. Kalau kita bicara terkait dengan ideologi itu kan, yang pertama komunis ya, kemudian yang kedua sekuler, yang ketiga kemudian Islam, ideologi Islam. Nah, sekulernya ini agamanya apa? Sekuler itu sebenarnya agamanya bisa bisa Kristen, bisa juga Buddha, bisa juga Islam gitu kan. Nah, mungkin kalau kemudian umat Islam itu kan harusnya ya dia itu kemudian mengambil Islam gitu kan. Ya. Nah, sehingga akhirnya ya kalau kita lihat ya umat Islam itu ya mundur, kemudian juga bokrok karena mereka kemudian meninggalkan Islam. Sementara untuk mengambil sepenuhnya kapitalis mereka juga tidak itu kan. Makanya kan negara kita seperti yang saya pernah itu ya, ketika berbicara terkait dengan Indonesia itu kan. Indonesia itu bukan negara sekuler katanya. Tapi Indonesia juga bukan negara agama. Ya kan? Jadi negara apa kalau begitu? Negara yang bukan-bukan. Walaupun sebenarnya negara sekuler, lebih sekuler dibandingkan negara sekuler itu kan. Nah, artinya kalau kita lihat memang jadi apa istilahnya itu kebobrokan itu ya ada di sistem, ada di orang ya. Tapi semuanya sistem dan orang ini pangkal utamanya itu adalah pemikiran yang sangat rendah gitu kan. Coba kita bayangkan gitu kan. Terutama di kalangan aparat, jujur aja kita lihat gitu kan. Bagaimana bobroknya misalnya di penegak hukum itu kan. Kita lihat kan di penegak hukum itu kan kan konyol juga tadi kan. Ya, seolah-olah berperi kemanusiaan, humanis gitu kan. Ini kan terkait dengan menghilangkan nyawa orang. Dia tinggal melihat bahwa yang kemudian mati itu adalah penjamret, penjahat, ya kan? Dan orang yang kemudian mengejarnya itu dia bukan untuk niat membunuh gitu kan. Tapi dia ingin mengambil dan mengamankan harta yang kemudian dijamretnya. Tapi dia yang dihukum. Ini kan lo jangankan pakai Islam itu kan, pakai norma ya, eh, kemanusiaan aja, logika, nalar sehat aja nggak masuk gitu kan. Itu adalah potret kita itu kan. Ya. Jadi wajar akhirnya kemudian negara ini kemudian semakin terpuruk. Gitu kan. Nah jadi eh, lalu kalau misalnya tadi ya, saya nggak tahu arah pertanyaan ini bahwa efisien dan efektif ya makanya kan kalau kita bicara efektif efisien apakah dengan memberikan makan siang gratis juga efektif dan efisien faktanya enggak juga. Jadi itu ya yang saya katakan tadi ya. Jadi negara ini dikelola oleh jadi kalau kalau pernah saya bahas itu kan ini ya ada dua yang menentukan baik dan buruknya sebuah masyarakat dan negara. Pertama sistem dan yang kedua orangnya. Nah orangnya ini kalau di kita itu dua-duanya itu kan. Kalau mungkin di barat itu kan sistemnya rusak, tapi orang yang mungkin dari sisi humanitisnya itu masih ada, ya kan. Jadi sikap profesionalisme itu masih ada. Makanya tadi saya menarik gitu kan di awal ada pernyataan dari ini jadi nyambung itu kan dari Pak siapa ini ya Thomas Ibu Tati ya ketika mengomentari pengangkatan Thomas Yuwandono. Jadi ini kan jelas-jelas tidak profesionalisme. Inilah yang disebut dengan pengangkatan itu dengan aroma
perkoncoan gitu kan, kolusi dan nepotisme. Dan jelas kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah ya, dalam hadis Rasul menyatakan jika amanah itu sudah disia-siakan ya, fangtadiru sa'ah, tunggulah kehancurannya itu kan. Bagaimana ya Rasulullah amanah itu disia-siakan ketika pekerjaan diberikan kepada bukan ahlinya. Nah ini kan yang terjadi di Indonesia itu kan. Itu yang saya katakan tadi ya. Indonesia itu memang rusak sistemnya, yang orangnya juga wah mengerikan sekali gitu kan. Kalau kita lihat itu kan. Nah sehingga kita melihat bahwa ini sudah parah gitu kan. Ya. Dan diperparah lagi dengan juga bukan rakyat, tokoh-tokohnya, ulamanya gitu kan. Kemudian juga intelektualnya. Jadi bagaimana kemarin kan ada celotehan itu kan 1.200 profesor diundang ya ke presiden. Tapi nggak ada nyaris yang bersuara mengkritik ya pemerintah. Sehingga ada yang mengkritik mereka itu guru besar tapi otaknya kecil gitu kan. Nah ini kan di kalangan mereka aja yang katakanlah guru besar aja, mereka itu tidak berani menyuarakan ya kerusakan yang terjadi. Kenapa? Lagi-lagi problemnya itu adalah mereka takut jabatan, takut kemudian dunianya itu kemudian diancam. Nah, ini lagi-lagi ini mental, mental, mental individu. Ya. Inilah yang kita saksikan hari ini ya terkait dengan kondisi kita, negara kita itu kan. Jadi eh, memang sangat-sangat bobrok yang luar biasa. Itu ya barangkali ya. Alhamdulillah, semoga menjawab pertanyaan Ibu Riri dan sekaligus pertanyaan Ibu Tati. Ya, panjang-panjang nih Ustadz. Berikutnya mungkin ini ya, dari Ibu Sarah. Ini Ibu Sarah bertanya, Assalamualaikum Ustadz, mengapa dalam dakwah kita tidak dibolehkan memerangi penguasa yang kafir atau menyimpang? Padahal di zaman Umar dulu ada sahabat yang menghunuskan pedang, mengingatkan bila Umar menyimpang akan diluruskan dengan pedang tersebut. Kemudian Nabi juga berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia dan seterusnya. Sukron. Ya, jadi dalam konteks dakwah, dakwah itu kan kewajiban, perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Karena dakwah ini adalah perintah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, dia punya aturan. Allah telah menggariskan aturan. Aturan itulah yang disebut dengan fikih. Maka ada yang disebut dengan fikih dakwah gitu kan. Nah, dalam konteks dakwah ini kita harus melihat fakta ya. Fakta kita ini kenapa? Karena dakwah kita itu kan yang menjadi panutan kita itu Rasulullah SAW. Ya. Jadi panutan kita, acuan kita, ya, atau istilahnya itu uswah kita dalam konteks berdakwah ini adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW kalau kita lihat dalam hadis-hadis, dalam juga ayat-ayat Al-Quran yang kemudian para ulama itu menurunkan ya apa yang disebut dengan metode dakwah, thoriqah dakwah. Nah, secara garis besar, thoriqah dakwah itu dibedakan antara ya thoriqah dakwah ya itu di negara yang menerapkan sistem Islam ya, dan yang kedua eh, artinya menerapkan sistem Islam penguasanya Muslim gitu kan, dan yang kedua ya berdakwah di sebuah masyarakat negara yang dia itu ya tidak menerapkan hukum Islam. Sistemnya itu bukan sistem Islam. Nah, kalau makanya dalam dalam bahasa fikih itu nanti ada izalatul munkar ya, ada nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi dakwah yang dilakukan. Jadi kalau tadi disebutkan, kenapa sih tidak diperbolehkan kita memerangi penguasa yang kafir atau menyimpang?
Karena memang dakwah di negara. Nah, kita harus lihat dulu faktanya itu kan. Jadi kalau kita lihat Rasulullah ketika beliau membangun masyarakat, mendakwai masyarakat, kemudian merubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam, ya, atau secara kasarnya dari negara jahiliyah kepada negara Islam, ya, karena sistem Islam tidak akan terwujud kecuali ada institusi negara, ya, walaupun tujuannya itu bukan kemudian mendirikan negaranya, tapi tujuannya itu adalah melanjutkan kehidupan Islam. Jadi ketika kemudian Islam tidak diterapkan secara kafah dan negaranya bukan negara Islam atau bahasa fikihnya darul kufur, maka metode dakwah yang dilakukan oleh eh, pengemban dakwah termasuk juga kelompok dakwah itu adalah metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, ketika beliau berdakwah membentuk masyarakat Madinah, yaitu apa? Dengan ya melakukan tiga tahapan, ya. Yang pertama adalah beliau melakukan pembinaan tasjib, ya, kemudian tafaul, di sana ada sira'ul fikr, baru kemudian yang ketiga itu adalah itilamul hukmi melalui tolabun nusroh. Dan dakwah Rasulullah ketika beliau mendirikan negara Islam Madinah, ya, dari negara jahiliyah Quraisy itu tidak menggunakan kekerasan, ya, tidak menggunakan perang gitu kan. Tapi semuanya itu adalah berfokus dengan tiga tahapan tadi. Fokusnya itu adalah merubah pemikirannya itu kan. Nah, beda dengan ketika negara itu kemudian sudah menjadi negara Islam, ya kan. Pemimpinnya juga Muslim awalnya gitu kan. Nah, sistem yang diterapkan sistem Islam kemudian menyimpang. Nah, ini baru masuk gitu kan. Masuk kepada hadis yang ditanyakan tadi atau fakta yang ditanyakan tadi itu kan. Jadi pada zaman Umar ada sahabat yang kemudian menghunus pedang. Itu adalah yang disebut dengan melakukan apa? Melakukan ya koreksi terhadap penguasa. Yaitu di dalam itu disebutkan bahwa kita diperbolehkan mengangkat senjata ketika terjadi kekufuran yang nyata, ya, dari seorang penguasa yang tadinya menerapkan sistem Islam tapi penguasanya itu kemudian dia berubah gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh zaman Umar tadi, ya, itu adalah ya, ya untuk mengingatkan Umar agar tidak menyimpang, ya, dari hukum Islam gitu kan. Maka kata sahabat ini pedang yang akan kemudian meluruskan. Ya, jadi itu adalah dakwah yang dilakukan pada saat hukum Islam diterapkan, ya kan. Makanya dalam hadis itu kan disebutkan ketika ya ada penguasa yang dalam hadis itu disebutkan jelas-jelas dia melakukan kufron bawahan, kufron sorohan, menerapkan yang tadinya kemudian sistem Islam yang diterapkan, tapi kemudian dia kemudian melakukan kufron bawahan, ya. Nah, maka disitulah boleh kita mengangkat senjata untuk menurunkan penguasa tersebut. Nah, itu kalau sebelumnya itu sistem yang diterapkannya itu kemudian sistem Islam. Jadi hadis dan ayat yang terkait dengan aku diperintahkan untuk memerangi manusia, kemudian juga tadi ya pada zaman Umar bin Khattab ada orang yang menghunus pedang, mengacungkan pedang untuk meluruskan. Itu konteksnya itu ketika Islam sudah diterapkan dalam sebuah sistem, kemudian penguasanya melakukan penyimpangan sampai pada kriteria kufron bawahan atau kufron sorohan, kekufuran yang nyata, ya. Nah, dulu sebenarnya contoh itu pada masa kemudian Mustafa Kemal Atatürk laknatullah menghapuskan khilafah itu kan,
Maka disitulah harusnya umat Islam itu mengangkat senjata jihad gitu kan. Untuk apa? Untuk kemudian membunuh atau kemudian untuk menghentikan eh, Mustafa Kemal Atatürk dan mengangkat kembali seorang khalifah gitu kan. Nah, beda dengan kondisi saat ini gitu kan. Kondisi saat ini adalah kondisi sama seperti Rasulullah ketika ada di Mekah gitu kan. Sistem Islam tidak diterapkan, bahkan pemikiran-pemikiran Islam sudah banyak kemudian hilang, yang tersisa hanya kemudian ritual aja. Maka metode dakwah untuk menegakkan kembali sistem Islam itu yang mengikuti metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mendirikan negara Islam di Madinah. Fokus pada pemikiran dan kemudian dakwah, tidak menggunakan sarana fisik atau menghunus pedang tadi. Itu ya barangkali ya, secara singkatnya ya. Ya, alhamdulillah, semoga menjawab pada Ibu Sarah. Nah, ini masih banyak Ustadz. Mungkin yang berkaitan dengan pendidikan saja, nggih. Nah, ini dari Pak Irsad Jailani, Ustadz. Afwan Ustadz, paling bawah sendiri Ustadz. Afwan Ustadz, apakah dalam pendidikan dan pengarahan Islam, umat dipaksa untuk mengaji, sholat, dan sebagainya? Bila tidak mau, maka akan dihukum oleh negara. Ya, jadi kalau kalau kita lihat dalam konteks pendidikan itu nanti tergantung uh, usianya itu kan. Jadi dalam konteks pendidikan Islam itu kan nanti ada tahapan-tahapan gitu kan. Jadi ada usia eh, sebelum balik ya. Kalau kita lihat misalnya secara umum ya, usia 0 sampai 10 tahun, kemudian usia 10 tahun, kemudian usia dewasa. Jadi secara garis besar ada tiga itu kan. Jadi kalau usia 0 sampai 10 tahun itu prosesnya itu pengarahan itu menggunakan tadi itu kan, tidak, artinya itu arahannya itu adalah penanaman ide ya. Penanaman ide, penanaman sakopa, tentu juga dengan pelatihan ya. Jadi untuk membentuk saksiyah Islamiyah, kepribadian Islam. Sholat misalnya itu mulai diperintahkan ya. Belajar sholat, belajar saum ya. Kemudian juga belajar juga misalnya kurban, korban dan sebagainya. Itu adalah proses eh, pendidikan ya, penanaman ya, pemahaman dan ya, untuk mewujudkan eh, saksiyah Islamiyah melalui pemikiran dan kemudian nafsiyahnya. Nah, di usia eh, tadi ya, di usia 0 sampai 10 tahun itu belum diperbolehkan itu menggunakan fisik. Tidak ada sanksi secara fisik. Nah, baru kemudian di usia 10 tahun, nah itu boleh kemudian mulai dengan memukul. Tapi memukul bukan untuk menyakiti, gitu kan. Makanya dan juga bukan untuk mencederai, hanya untuk menimbulkan efek jera aja gitu kan. Jadi dipukul itu mulai usia 10 tahun ya. Kenapa? Karena di sini mulai itu. Walaupun dia sebenarnya di usia 10 tahun itu kan belum dewasa, tapi proses pendidikannya agar ketika dewasa itu dia sudah terbentuk. Karena yang namanya kemudian nafsiyah itu harus dibentuk dengan pembiasaan ya kan. Nah, tapi juga pembiasaan nanti harus dibekali dengan pemikirannya, pemahamannya. Karena itu sakyah tadi, kepribadian itu dibentuk oleh pemikiran, ya, akliyah dan kemudian nafsiyah. Nah, ketika kemudian sudah dewasa, nah itu penegakan hukumnya itu sudah masuk ranah negara, ya kan? Nah, kalau kemudian sudah dewasa, tidak sholat, sudah dewasa, kemudian tidak mau misalnya mengeluarkan zakat, ya, maka peran negara di sini, gitu kan? Dan itu negara, ya, dia akan menerapkan hukum, misalnya itu kan. Jadi ini bukan dalam konteks hukum ini bukan ranah lagi di orang tua, karena kalau sudah dewasa itu negara itu kan masuknya. Misalnya, kalau orang yang kemudian sudah dewasa dia tidak sholat, ya kan, maka negara akan
memanggil, menghukum itu kan. Jadi kalau kalau menurut salah satu pendapat ya Imam Syafi'i misalnya dari mazhab Syafi'i, orang yang kemudian tidak sholat itu kan akan dipanggil ya, dan kalau dia kemudian tetap tidak sholat itu dipenjara 3 hari. Nah, kalau tetap juga tidak sholat ya kan, ya maka ya bisa jadi dia akan dihukum mati gitu. Kenapa? Ya karena tadi itu kan berarti dia sudah tidak meyakini lagi terkait dengan sholat tadi. Nanti dikasih kesempatan itu kan 3 hari untuk tobat. Ya. Ya itu tadi di penjara. Jadi orang yang tidak sholat nanti dalam Islam di penjara. Bukan hanya penjabret, bahkan kan jadi ingat penjabret tadi. Yang kemudian dihukum bukan hanya penjambret ya kan. Walaupun di kita itu lucu itu kan, penjambretnya malah aman gitu kan. Justru yang dijambretnya, keluarnya penjambret yang dihukum gitu kan. Ini jadi makanya hukum kita itu lebih jahiliyah dibandingkan dengan hukum jahiliyah gitu kan. Nah, dalam Islam itu tadi, orang yang sholat, orang yang tidak saum itu akan dipaksa. Kenapa? Dipaksa karena peran negara, tugas negara agar semua kemudian masyarakat, individu, terutama muslim kalau kaitannya dengan ibadah, itu menjalankan semua perintah Allah. Penyimpangan apapun terhadap syariat Islam itu akan dikenakan hukuman. Termasuk masalah pribadi tadi sholat. Nggak ada istilah itu ini hak asasi. Gitu. Ya. Maka negara akan menerapkan hukum itu. Makanya dalam salah kenapa? Karena dalam hadis itu disebutkan terkait dengan sholat misalnya. Ada yang disebutkan al farqu bainal muslim wal kafir tarkus sholat. Yang membedakan seorang muslim dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Nah sehingga nanti kalau seseorang itu tidak sholat, menurut mazhab Syafi'i ya, negara akan memanggil, kalau tetap juga tidak sholat, dia akan memenjara selama 3 hari 3 malam. Kalau tidak, ya itu akan diberlakukan hukuman mati tadi. Ya itu di dalam Islam. Termasuk orang yang tidak berpuasa, yang tidak punya uzur syar'i. Artinya semua pelanggaran terhadap hukum Islam, baik yang terkait dengan ranah individu maupun terkait dengan ranah publik ya, hukum muamalah itu dua-duanya akan dilaksanakan. Contoh misalnya ketika tidak mau bayar zakat. Jadi pada masa Abu Bakar Siddiq gitu kan, ada kelompok yang bugot, dia tidak mau membayar zakat, padahal yang dilakukan tuh dia bukan tidak mau membayar zakat, tidak mau menyerahkan zakat lewat Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ya. Maka apa yang dilakukan Abu Bakar ini terkait dengan zakat nanti nanti sudah kita bahas di kitab Al-Amwal fi Daulah Khilafah itu ada zakat yang harus dibayarkan oleh ke negara ya, yaitu zakat ternak dan pertanian. Ada zakat yang boleh kemudian didistribusikan langsung gitu kan. Nah, pada saat itu ada yang tidak mau kemudian membayarkan zakat ke Abu Bakar. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar karena ini bukan individu, kelompok dan pimpinan kelompok kabilah itu diperangi gitu kan. Jadi di dalam Islam negara itu akan melihat setiap penyimpangan ya terhadap pelaksanaan hukum Islam itu akan dikenakan hukum ya. Baik yang terkait dengan masalah fardiyah apalagi yang terkait dengan masalah muamalah gitu kan. Ya, atau masalah publik gitu kan. Pasti akan kena hukuman. Itu ya barangkali. Ya, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Irsad Jailani. Ini tentang pendidikan. Sepertinya tinggal satu Ustadz. Tentang pertanyaan ini panjang Ustadz dari Ibu Alma. Ustadz, kata Rocky Gerung, pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong, intelijen, dia punya data statistik, punya media punya. Kini kita tahu siapa produsen kebohongan dan hoax yang STM, sistematik, terstruktur, masif. Namun, sayang kecerdasan masyarakat kita, terutama kecerdasan spiritualnya rendah.
Hal ini nampak bahwa agama jadi mata pelajaran yang paling tidak disukai Gen Z. Pendidikan agama hanya formalitas. Nah, ini juga karena guru tidak bisa mengajarkan agama dengan benar. Tidak ada inisiatif baik dari negara maupun guru untuk mengembangkan mata pelajaran pendidikan agama agar mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Hanya jadi pengetahuan, pemahaman, dan kebanggaan sejarah masa lalu. Apakah guru masih layak dimuliakan? Baca Quran saja ada yang tidak bisa, apalagi bicara persoalan sistem. Ya, yang pertama, eh, apa yang kemudian disebutkan oleh Reku Gerung itu memang benar itu kan. Kebohongan dan hoax yang sistematik, terstruktur dan masif itu ya penguasa itu kan. Yang menerapkan tadi penguasa yang menerapkan hukum atau sistem sekuler. Ya konteksnya sistem demokrasi lah. Makanya kan kebohongan dan kesombongan yang paling besar itu kan sebenarnya ya orang yang meyakini ya sistem demokrasi. Karena itu dalam kitab yang saya baca disebutkan demokrasi itu sistem kufur, haram meyakini, mengembangkan dan mendakwahkannya itu kan. Kenapa? Karena kan kebohongan yang terbesar dari sistem demokrasi itu adalah ya termasuk berarti orang yang kemudian meyakini demokrasi ketika kemudian manusia merasa ya layak membuat aturan untuk dirinya sendiri itu kebohongan yang terbesar ya kan. Makanya kan pada akhirnya sistem demokrasi itu akan melahirkan tadi kebohongan yang sistematik, terstruktur dan masif. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan guru yang kemudian eh, tidak bisa baca Al-Quran, guru yang kemudian tidak bisa mengajar. Nah, kita harus pisahkan antara eh, bukan label ya, profesinya dengan kemudian individu. Itu kan kasus ya. Jadi tetap kita menghargai guru, menghargai orang tua gitu kan, terutama guru tadi, tetap guru mulia. Nah, tapi ada oknum nanti. Nah, berarti yang tadi ya, guru yang kemudian tidak bisa baca Quran, guru yang bahkan naudzubillahi min dzalik gitu kan ada kemarin saya baca ada kasus di pesantren yang sampai ustadz ya dalam tanda kutip kiai menghamili kemudian santri-santrinya yang itu oknum ya yang dia harus dihukum dan tidak layak oknum itu kemudian dihormati. Tapi profesinya sebagai guru, profesinya sebagai ustadz, ya tetap itu kemudian tidak lantas kemudian membuat profesi guru, profesi ustadz itu kemudian menjadi jelek. Jadi yang jelek itu oknumnya gitu. Nah, cuman tadi kalau oknumnya menjadi banyak, ya artinya kan sistemik sehingga kemudian yang benar itu jadi sedikit sih kan. Nah, jadi harus dipisahkan itu ya. Jadi memang nah ini kondisi yang kita hadapi saat ini. Jadi memang kalau saya lihat sih Gen Z ini walaupun tidak semua itu kan karena banyak juga kita temukan itu kan Gen Z itu juga dia memiliki prestasi yang luar biasa, tapi secara umum memang tadi sebenarnya mereka bukan hanya tidak tertarik untuk belajar agama gitu kan, untuk bidang-bidang yang sains dan kemudian juga eh, yang lainnya pun, saya kebetulan ini ngajar ya di mahasiswa itu kan, ya banyak juga yang tidak peduli gitu kan terkait dengan itu. Jadi jadi kuliah itu hanya sekedar seolah-olah formalitas itu kan. Nah, apalagi memang tadi ketika belajar yang terkait dengan agama. Ya. Ini memang tantangan. Nah, tapi saya lihat itu bagi kita sebagai seorang hamba dakwah itu kan tantangan tersendiri itu kan untuk menggarap bagaimana ya ini kan Gen Z ini kan juga manusia itu kan. Saya kira semuanya pada dasarnya sama lah ya. Cuman mungkin nanti pendekatan aja yang harus kemudian kita bedakan gitu kan. Itu ya barangkali itu kan. Jadi eh, memang ya itulah tadi ya. Kalau kita bicara terkait dengan problem, akhirnya
kita akan blunder itu kan kalau kita tidak memahami masalah utamanya. Ya, misalnya tadi masalah pendidikan itu apakah gurunya atau sistemnya itu kan. Nah, ini kan blunder itu kan. Makanya kita harus ke akarnya itu kan. Ya. Ternyata kalau kita bicara terkait dengan masalah pendidikan, akar utamanya itu sistem pendidikannya dulu gitu kan. Nah, baru kemudian dari sistem pendidikan itu ada manusianya. Jadi tidak fokus ke manusianya, karena kalau manusianya itu sistemnya bobrok ya tadi ya itu akan melahirkan juga ya artinya mungkin ya manusia tidak mengenal siapa dirinya gitu kan. Mungkin dia maju secara sains, maju secara teknologi gitu kan. Tapi kalau sistem pendidikannya bukan sistem pendidikan Islam, ya sistem pendidikan sekuler, ya dia pintar tapi kemudian jauh dari Allah sang pencipta gitu kan. Nah, jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah fenomena ya, masalah, maka kita harus melihat fokus dulu apa akar masalahnya. Nah, karena dari akar masalah ini nanti bisa selesaikan cabang-cabangnya, tidak dari cabangnya. Walaupun tentu bukan berarti nggak boleh kita menyelesaikan dari cabang gitu kan. Tapi kita tidak fokus di situ, fokus itu ke sistemnya. Misalnya tadi, ketika kemudian ada guru yang kemudian tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan guru juga tidak sholat, misalnya padahal dia Muslim gitu kan, yang guru juga banyak juga misalnya ada yang terlibat judi, misalnya itu kan, maka bukan berarti kita diamkan menunggu nanti aja sistem enggak itu masuknya itu adalah kita tetap mereka dakwahi kita kemudian perbaiki tapi jangan lupa bahwa masalah utamanya itu ada kerusakan itu ada di sistem maka fokus kita itu adalah memperbaiki sistem. Nah, di dalam sistem kan pasti di dalamnya itu ada individu ya. Nah, otomatis kalau kita kemudian fokus memperbaiki sistem, individu itu kemudian akan tergarap untuk bisa diperbaiki. Tapi kalau fokusnya itu ke individu, maka sistemnya itu kemudian akan terabaikan. Itu ya barangkali ya. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Alma. Ini masih ada beberapa Ustadz, apakah dilanjutkan? Ya, nge-like ya. Lanjutkan Ustadz. Oke, tapi ini udah jam 10. Gimana? Ada 2 menit lagi. Masih ada pertanyaan? Masih ada satu, dua, dua Ustadz, kayaknya. Yang mana? Oke, singkat-singkat aja nih saya jawab. Apa? Yang mana? Yang belum? Ini dari Vinita. Yang Vinita dulu Ustadz. Vinita Dida. Apa itu? Saya nggak lihat. Vinita yang di bawah setelah Ibu Sarah. Assalamualaikum Ustadz, ada ucapan dari seorang filsuf, aktivis gerakan kiri baru menyampaikan kapitalisme membuat kita sibuk bekerja agar kita lupa menanyakan untuk apa kita hidup. Mohon penjelasan mengenai perbedaan makna untuk apa kita hidup versi mereka dengan kita sebagai Muslim. Konkretnya ridho Allah dan menyelesaikan segala permasalahan bagaimana. Mereka berjuang untuk mencapai kesejahteraan. Kita juga mengklaim sama. Kita ngaji, mereka juga. Nah, ini kan kembali kepada ideologi itu kan. Jadi di pembahasan terkait dengan ideologi itu kan akan membahas ya dan menjawab ya pertanyaan mendasar yang dihadapi oleh manusia. Gitu kan. Jadi secara ideologi nanti itu bisa menjawab ya dan itu tuntas terlepas jawabannya salah atau benar.
yang itu nanti akan melahirkan kepada turunannya jawaban itu, yaitu perkara cabangnya, tujuan hidup dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan eh, tadi ya, bahwa kapitalisme membuat kita sibuk bekerja agar kita lupa menanyakan untuk apa kita hidup ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya bukan bukan lupa menanyakan apa untuk kita hidup, mereka kapitalisme itu orang yang punya ideologi kapitalis itu sudah memahami visi hidup gitu kan. Ya kan? Jadi cuman dengan visi yang salah tadi. Kan gini kan. Kalau kita bicara tentang ideologi kita bagi dua aja lah ya. Komunis karena komunis sudah inilah walaupun sekarang ada kemudian yang berpendapat komunis sekarang itu tidak anti Tuhan deh kan. Tapi komunis itu hanya kaitannya dengan sistem politik. Secara keagamaan ya sebenarnya itu diserahkan kepada individu ya. Jadi salah kalau katanya menganggap komunis itu kemudian anti Tuhan. Yaitu kan sebenarnya masanya siapa Tuhan yang dimaksud itu kan. Nah, jadi kalau kita lihat kan ini ada dalam konteks kapitalisme dan Islam misalnya membedakan terkait dengan tujuan hidup itu. Kan tadi kalau kita lihat seorang muslim dia kan meyakini bahwa alam semesta, manusia dan kehidupan itu ada yang menciptakan ya. Yaitu apa? Al-Khaliq ya kan. Nah, manusia alam semesta yang ada yang menciptakan itu Al-Khaliq. Nah, ada penghubung antara kehidupan sebelumnya dan kehidupan sesudahnya itu adalah penciptaan tadi. Nah, akidah Islam kemudian juga menjawab untuk apa kemudian manusia hidup ya. Maka akidah Islam menjawab bahwa manusia hidup itu adalah untuk ibadah ya. Secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan dengan jalan apa? Dengan jalan mengikuti perintah Allah dan larangannya dalam seluruh aspeknya. Nah, jawabannya apa setelah kehidupan? Ada akhirat, ya, yaitu kematian akhirat ya. Manusia akan kemana setelah mati? Manusia akan ke akhirat. Nah, di akhirat ini nanti ada penghubungnya itu adalah hisab ya. Nah, yang dihisab itu bukan hanya perilaku yang terkait dengan ruhiyah, tapi yang dihisab itu adalah semua perbuatan ya, ya, baik urusan ekonomi, urusan ibadah mahdoh, ghair mahdoh, sholat, zakat, ekonomi, politik dan sebagainya, semua itu kemudian akan dihisab apa? Alat untuk menghisabnya itu syariat Allah, aturan Allah. Ya kan? Maka berarti seorang muslim ya di dunia ini tujuan hidupnya itu adalah beribadah dengan jalan apa? Dengan jalan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga kalau kita bicara terkait dengan tadi pertanyaan untuk apa hidup bagi seorang muslim yang berideologikan Islam ya itu dia beribadah ya tujuannya itu. Makanya kan untuk apa hidup itu beribadah, maka tujuan akhirnya itu mencari keriduan Allah gitu kan. Nah, beda dengan orang kapitalis. Orang kapitalis itu sebenarnya orang sekuler. Agamanya bisa Islam, bisa Hindu, bisa Kristen. Apa inti orang kapitalis? Orang kapitalis menjawab secara tuntas terkait dengan pertanyaan mendasar bagi manusia. Berasal dari mana manusia? Orang kapitalis menganggap juga sama, meyakini bahwa manusia itu kemudian diciptakan. Nah, untuk apa kemudian hidupnya? Ini bedanya itu kan. Dia berikutnya. Untuk apa kemudian manusia untuk hidup? Nah, mereka itu tadi. Nah, bedanya itu ini karena kapitalis itu tidak mengakui ya, sekuler maaf, sekuler itu tidak mengakui Allah ya pencipta di ranah muamalah, di ranah sosial ya, maka akhirnya ya
tujuan hidup mereka itu dipisah dua itu kan. Kalau dalam konteks ruhiyahnya beribadah kepada Allah, dalam konteks muamalah ya, selain dari eh, ruhiyah tadi itu berdasarkan pemikiran mereka, berdasarkan hasil akal mereka. Nah, sehingga ketika mereka menjawab itu kan, untuk apa kemudian untuk apa kemudian hidup ini, dua di situ jawabannya. Kalau urusan ruhiyah untuk kemudian ibadah mengikuti ketentuan ya Tuhan, tapi kalau urusan muamalah ya sesuai dengan akal pikirannya, gitu kan. Karena Tuhan itu tidak boleh kemudian berperan ngatur dalam urusan muamalah. Itulah atau siasah, itulah yang disebut dengan sekuler, ya, otak para kapitalis itu kan. Nah, sehingga dari sini ketika mereka kemudian mati, mereka akan menjawab juga bahwa mereka kemana setelah kehidupan ini, mereka akan mati. Nah, mereka meyakini yang akan dihisab itu hanya urusan-urusan ritual aja. Sementara urusan-urusan yang terkait dengan siasah dunia itu kan, maka mereka itu merasa tidak akan dihisab oleh Allah. Tidak akan dihisab oleh pencipta. Nah, ini sekuler. Sekuler itu agamanya bisa Islam, bisa kemudian Kristen, bisa Hindu dan yang lainnya. Tapi ini nanti akan terjadi perbedaan yang sangat besar tentang untuk apa hidup ya ketika orang kapitalis dan seorang muslim yang dia kemudian memiliki ideologi Islam. Orang kapitalis, termasuk di dalamnya orang yang beragama Islam, tapi otaknya sekuler, dia memisahkan tujuan hidup itu dua. Kalau untuk ruhiyah tadi ibadah, tapi kalau siasa, ya tujuannya duniawi. Kenapa tujuannya duniawi? Karena dia tidak meyakini bahwa urusan dunia itu akan dihisab. Ya. Maka dalam konteks dunia, ya maka dia juga sama dengan orang komunis ya, tujuan hidupnya itu adalah apa, memperbanyak harta sehingga standar kebahagiaannya itu adalah tadi ya bukan lagi ridho Allah, tapi standar kebahagiaannya itu adalah banyak harta atau sesuatu yang bersifat materi dalam konteks dunia. Kalau dalam konteks kemudian ruhiyah ya tujuan hidupnya itu adalah ya tadi ikut perintah Allah dalam urusan ruhiyahnya. Itu ya perbedaannya. Jadi sudut pandang ideologi itulah yang kemudian membedakan ya dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Orang kapitalis ya dalam konteks urusan siasah, urusan dunia, mereka menyelesaikan masalah dengan pikiran dan bukan pikiran dan akal sebenarnya, pikiran dan hawa nafsunya itu kan. Sementara seorang muslim menyelesaikan urusan mereka baik urusan siasah ya dunia maupun urusan ruhiyah akhiratnya agama itu ya, artinya ruhiyah tadi itu semuanya dengan solusi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kapitalis tadi urusan akhirat solusinya dari Tuhan, urusan dunia solusinya itu berdasarkan akal dan pikiran serta nafsu mereka. Itu ya barangkali bedanya. Nah, bahayanya makanya tadi gitu kan, kalau Islam tidak dipahami dengan kafah ya, bahwa Islam mengatur terkait dengan juga siasah politik, maka ya tidak ada bedanya dia juga dengan orang yang beragama Kristen. Cuman bedanya itu tadi kalau orang Kristen ke gereja, kalau dia ke masjid, ya kan. Nah, tapi hati-hati kalau dia kemudian meyakini bahwa Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur urusan ekonomi, Islam tidak mengatur terkait dengan urusan pendidikan, maka kalau sampai ada itikodi, ya sudah tidak ada bedanya dengan orang kafir. Orang Kristen tadi maksudnya. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, semoga menjawab. Tersisa 2 pertanyaan ini Ustadz dari Ibu Didat dan Bapak Ferry Irwandi. Baik, baik Ustadz, barangkali ada closing statement. Ya, saya kira intinya problem pendidikan, problem juga yang terkait dengan kesejahteraan tadi yang kita bahas ini, akar masalahnya kan sebenarnya satu itu kan. Karena negara ini tidak menerapkan syariat Islam dalam konteks ya pengaturan pendidikan, pengaturan ekonomi itu kan. Sehingga menciptakan ketidakadilan dan menciptakan juga ya kerusakan-kerusakan terjadi di mana-mana. Ya, karena itu kalau kita ingin menuntaskan ya masalah ini ya, maka nggak bisa parsial ya. Maka kita harus kembali kepada aturan Allah, aturan Islam, syariat Islam secara kafah, baik yang mengatur terkait dengan masalah ekonominya tadi kalau kita bicara kesejahteraan, maupun juga mengatur tentang masalah pendidikannya yang terkait dengan kurikulum dan esensi pendidikannya. Itu ya barangkali. Nanti pertanyaan dari siapa tadi, Erwandi dan Budidah di ini aja nanti dikirim ke saya, Ustaz. Nanti kita singgung minggu depan mungkin. Baik Ustadz, ya, Alhamdulillah, syukron Tats atas waktunya, atas maklumatnya, juga merefresh kembali buat kita, Bapak Ibu, ataupun menambah maklumat yang mungkin boleh jadi kita luput, ataupun tidak kita ketahui. Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ataupun kelas ini setidaknya menambah maklumat kita, sakofah kita berkaitan dengan kajian politik ekonomi aktual di balik program makan gratis guru honorer bernasib ironi. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah kepada Ustadz Dr. Arim Nasim dan buat Bapak Ibu jazakallah khair atas partisipasinya.